Sehingga akibatnya banyak bermunculan video-video yang tidak mempercayai adanya COVID-19. Dalam 1 minggu terakhir ada beberapa kasus yang viral di media sosial dan media elektronik. Pertama, salah seorang anggota DPR RI yang menolak untuk melakukan isolasi mandiri setelah melakukan perjalanan dari luar negeri. Kedua, video amatir yang merekam kondisi sebuah restoran di Kota Padang yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Ketiga, lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Kasus ketiga sebetulnya telah diprediksi oleh sejumlah pengamat bahwa Indonesia akan mengalami gelombang baru dalam penyebaran COVID-19 apabila masyarakat tetap abai dalam penerapan protokol kesehatan. Lalu ada berita di media yang menyebutkan rumah sakit penuh sesak akibat pasien COVID-19. Kemudian ada juga media yang memberitakan adanya tokoh-tokoh yang meninggal dunia akibat COVID-19. Pandemi ini telah berlangsung lebih dari 1,5 tahun. Seharusnya jika saja kita telah berhasil mengadopsi kebiasaan new normal, maka akan dapat menekan penyebaran virus corona. Namun, apakah betul kita telah betul-betul menerapkan protokol kesehatan dalam berkegiatan sehari-hari? Sejumlah kebijakan telah diberlakukan, tetapi banyak pengamat yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Lalu, bagaimana cara untuk menanggulangi penyebaran virus tersebut? Kami melihat permasalahannya terletak pada kesadaran masyarakat maupun elit politik. Untuk dapat sampai kepada masyarakat, setidaknya ada 2 pendekatan yang bisa dilakukan. Pertama, pendekatan struktural, dan kedua, pendekatan kultural. Pendekatan struktural telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Apa yang bisa dilakukan dalam pendekatan ini? Pertama, melakukan testing yang masif disertai dengan isolasi. Yang kedua, penerapan pembatasan wilayah dan pergerakan. Dan yang ketiga, perlunya sanksi yang tegas. Sebetulnya, pada pendekatan struktural, pemerintah bisa saja melakukan tindakan yang represif terhadap warganya. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan melakukan tindakan yang represif itu, masyarakat akan betul-betul sadar terhadap protokol kesehatan? Yang akhirnya pendekatan struktural cenderung lebih bersifat represif. Pendekatan kultural lebih menekankan dengan cara-cara yang lebih persuasif. Sosialisasi menjadi cara yang efisien untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa melaksanakan protokol kesehatan adalah hal yang penting dalam mencegah penularan virus COVID-19. Sehingga masyarakat dalam menerapkan kebiasaan baru bukan karena mereka takut dengan hukuman yang diberikan oleh pemerintah, tetapi lebih kepada menumbuhkan kesadaran bagaimana arti pentingnya melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Masyarakat membutuhkan seorang figur atau tokoh sebagai contoh baginya dalam menerapkan aturan. Dan hal ini yang tidak kita miliki pada hari ini. Seharusnya seorang tokoh bukan sekedar memberikan perintah, tetapi lebih mengedepankan contoh kepada masyarakat. Karena lebih baik memberikan 1 buah contoh daripada membaca 10 buah buku. Kami contohkan kasus pertama yang telah disampaikan di awal tadi. Sebagai anggota DPR RI, pilihan rakyat pula seharusnya dapat memberikan contoh dalam menerapkan protokol kesehatan, tetapi malah beliau tidak mau melakukan isolasi mandiri sekembalinya dari luar negeri. Percaya atau tidak percaya, hal ini secara langsung akan berdampak kepada trust masyarakat. Sehingga akibatnya banyak bermunculan video-video yang tidak mempercayai adanya COVID-19.
itu pas dicek swab itu hasil bisa positif, tapi tunggu Pak 10 menit, nanti dicek hidung sebelah hasilnya udah negatif. Jadi kan sebenarnya lawannya cuma alat Pak, sifatnya dinamis, makanya sudah berapa banyak dokter yang coba sebetulnya. Melihat kondisi hari ini, kami hanya dapat memberikan semangat serta doa kepada tenaga-tenaga medis sehingga diberikan kekuatan untuk berjuang dalam menangani pasien COVID-19. Kepemimpinan yang paling baik adalah kepemimpinan dengan memberikan contoh. Gary McLean.